Surah Al-Baqarah, ayat 198. Tidak ada dosa atas kamu, mencari anugerah dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bergegas, berduyun-duyun bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyar al-Haram. Dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu, sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Tidak ada dosa atas kamu, yakni kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf tok pada kata tabtagu, selama yang dicari itu berupa anugerah dari Tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu pada musim haji. Namun demikian, kamu harus tetap berzikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji, maka apabila kamu telah bergegas, berduyun-duyun, bertolak dari Arafah setelah maghrib menuju ke Musdalifah, berzikirlah kepada Allah sejak berada di dekat Masyar al-Haram, yaitu Bukit Quzah di Musdalifah. Ayat ini mengisyaratkan dua tempat perhentian. Persinggahan pertama adalah wukuf di Arafah, yang berlangsung dari siang atau zuhur, sampai malam atau maghrib, dan persinggahan kedua di Musdalifah, dari malam sampai siang. Persinggahan pertama, yakni wukuf di Arafah adalah rukun, tidak sah haji bila ini ditinggalkan. Sedang persinggahan kedua di malam hari, hukumnya wajib walau sekejap, bila ditinggalkan mengharuskan pembayaran dam. Di kedua tempat itu, jamaah haji diharapkan memperbanyak zikir. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, atau disebabkan karena Dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Dalam Al-Quran dan melalui Rasul-Nya, Allah mengajarkan 4 macam zikir, yaitu dengan lidah melalui ucapan, dengan anggota tubuh melalui pengamalan, dengan pikiran melalui perenungan yang mengantar kepada pengetahuan, serta dengan hati melalui kesadaran akan kebesarannya, yang menghasilkan emosi keagamaan dan keyakinan yang benar. Zikir tersebut pada akhirnya harus membuahkan amal kebajikan. Sesungguhnya, kamu sekalian sebelum itu, yakni sebelum datangnya petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kelompok orang-orang yang sesat, yakni tidak mengetahui jalan yang benar menuju ridhonya, serta melaksanakan haji dan umroh tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Ayat 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau Arafah. Dan mohonlah ampunan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah sekian lama kamu berada dalam kesesatan, dan melakukan amalan-amalan haji yang keliru, antara lain dalam hal bertolak, kini kami perintahkan bertolaklah kamu, wahai kelompok yang merasa diri lebih suci dari yang lain, bertolak setelah selesai wukuf di Arafah dan tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni dari Arafah. Dan mohonlah ampun dari Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kamu selama ini, antara lain merasa diri lebih tinggi dan suci dari banyak orang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rangkaian urutan kata tsuma, atau kemudian, di atas, bukan dalam arti melakukan sesuatu sesudah sesuatu yang lain, karena jika demikian, bertolak dari Arafah baru dilaksanakan setelah berada di Musdalifah. Bukankah yang diuraikan oleh ayat yang lalu adalah menyangkut persinggahan di Musdalifah, bahkan dalam ayat itu pula telah disebutkan tentang keberangkatan dari Arafah. Jika demikian, kata kemudian, bukan dalam arti rangkaian urutan tersebut. Di sini ia menunjuk kepada tingkat dan kedudukan. Seperti diketahui, dahulu sebagian masyarakat jahiliyah, khususnya suku Quraisy, merasa status sosialnya lebih tinggi dari suku-suku yang lain, sehingga mereka tidak bertolak dari Arafah. Mereka enggan wukuf di Arafah, karena itu mereka bertolak dari Musdalifah. Kami penduduk Mekah, kami tidak sama dengan penduduk lain, kami memiliki keistimewaan, begitu kata mereka. Mereka yang dinamai kelompok Al-Faums, sangat kuat giroh keagamaannya, sehingga melakukan praktek-praktek yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bahkan bertawaf dalam keadaan tidak berbusana, karena beranggapan, busana yang mereka pakai telah ternodai oleh dosa, sehingga tidak wajar bila dipakai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memasuki rumahnya. Kepada merekalah perintah bertolak dari tempat orang-orang bertolak ini ditujukan, yakni dari tempat orang banyak bertolak, atau dari tempat Nabi Ibrahim alaihissalam bertolak, yaitu Arafah. Menafsirkan kata Anas, atau banyak orang, di atas, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mempunyai dasar yang cukup kuat. Di ayat lain pun beliau dinamai umat. Quran Surah An-Nahl, ayat 20. Karena dalam diri beliau terkumpul sekian banyak keistimewaan yang agung, yang tidak dapat terhimpun kecuali melalui banyak orang. Kembali kepada kata kemudian, yang mendahului perintah bertolak tersebut, ia dipahami sebagai mengisyaratkan betapa tinggi kedudukan bertolak dari Arafah, dibanding bertolak dari Musdalifah, yang tidak dibenarkan agama itu. Perintah bertolak dari tempat orang banyak bertolak, mengandung makna bahwa, segala bentuk perbedaan status sosial antar sesama manusia harus ditinggalkan. Yang membedakan kedudukan seorang manusia dari manusia lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar ketakwaan kepadanya. Dalam ibadah haji, tidak wajar seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, atau enggan bergabung dengan yang lain. Semua manusia sama, semua berpotensi keliru, sejak dahulu ketika belum datang tuntunan Allah, dan kini, bahkan yang akan datang. Karena itu, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.